Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampai ibadah, kita saged ngelampai salat Jumat. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang engkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah engkang mulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Khutbah menika makna syahadatain. Syahadatain, dua syahadat, syahadat Allah lan syahadat Rasul niki biasa kita waos nalika azan, nalika salat tasawuf awal tasawuf akhir, nalika ba'da wudu, lan niki termasuk rukun Islam. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bila mboten wonten tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sebagian tiang, sebagian manusia ini kadang-kadang salah mengartikan, memaknai kalimat la ilaha illallah. Jadi enten engkang mengatakan ini termasuk kalimat pengertian engkang salah. La ilaha illallah dimaknai la khaliqa wala mudabbira wala malika illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa kecuali Allah. Makna menika adalah makna engkang keliru. Keranten la ilaha illallah adalah tauhid ibadah, sementara la khaliqa wala mudabbira wala malik menika adalah tauhid rububiyah, di mana tiang engkang meyakini tauhid menika yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak termasuk tiang Islam menawi dereng meyakini tentang la ilaha illallah. Kados dene kathah ten Al-Qur'an, misale ten surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar, lan temenan menawi sira Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, wa sakhkhara samsa wal qamar, dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, layakulunna Allah, layakulunna temenan, ini menggunakan lam taukid juga non taukid sakila, temenan benar-benar mereka akan serentak menjawab Allah. Tapi tiang-tiang kafir engkang ditangleti Rasulullah menika mboten dianggap tiang Islam walaupun gadah tauhid rububiyah menika. Enten malih engkang memaknai la ilaha illallah kale makna yang salah. Misale la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Niki nggih keliru. Seolah-olah
Tuhan-Tuhan yang disembah, misalnya menyembah gunung, menyembah pohon, itu hakikatnya juga menyembah Allah, karena tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti semua sesembahan tersebut hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih makna batil. Enten malih ingkang memaknai lan niki malah justru sangat parah, dan pernah saya lihat di mobil ada kata-kata la maujuda illallah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini adalah makna yang lebih keras kebatilannya, sehingga dari kata inilah muncul di salah satu IAIN di Jawa Barat menikah ada kalimat anjing hu akbar. Itu adalah karena memahami la ilaha illallah dengan makna la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Terus mana-mana yang benar? Maka para ulama kemudian mengatakan yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Apabila ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak benar. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus meniadakan semua peribadatan-peribadatan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jamaah engkang mulia, apakah cukup asyhadu alla ilaha illallah, tidak perlu ada syahadat Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka terus para ulama tidak cukup. Kita tidak akan bisa mengamalkan la ilaha illallah kecuali kita harus meyakini bila Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sami kali surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasul, dan kami tidak mengutus dari sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun, ila nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi rasul ini adalah penyampai, pemberi syariat bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak cukup syahadat Allah, harus ada syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Muhammad bin Abdul Wahab, ketika kita meyakini bila Muhammad adalah utusan Allah, maka ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, tasdiquhu fima akhbar, kita hendaklah membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, apa saja yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita benarkan. Qaulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muqaddamun ala qauli sairin nas, ucapan Rasulullah itu kita dahulukan di atas ucapan semua manusia, baik yang punya gelar apa saja, gelar doktor, gelar profesor, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dahulukan daripada ucapan tiang, baik manusia yang punya gelar dunia profesor, doktor, atau manusia yang punya gelar ilmu agama, misalkan ustadz, kiai, syekh, wali, sunan, siapapun orangnya, apabila ada ucapannya yang bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kula lan panjenengan sedaya niki damel mengambil apa yang diucapkan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa,
Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Sabda Rasulullah tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jamaah engkang mulya, misalkan hadis tentang lalat, terus Rasulullah apabila jatuh di bejana salah satu di antara kalian, lalat jatuh di gelas salah satu di antara kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian buanglah, karena salah satu di antara kedua sayapnya itu ada penyakit dan ada obatnya. Dan lalat itu kalau jatuh dia menjaga dirinya dengan sayap yang ada penyakitnya, maka disuruh Rasulullah untuk dibenamkan. Menawi kepingin diminum, tapi menawi mboten diminum, misalkan jijik, ya silahkan dibuang saja. Niki walaupun zaman dulu terus Muhammad Nasiruddin Al-Albani ada dokter-dokter, jadi yang punya gelar dokter, meneliti mboten menemukan, tidak menemukan obat di salah satu sayap lalat menika. Kita wajib mengimani bila lalat menika ada penyakit dan ada obatnya, walaupun ditentang oleh dokter. Niku zaman riyen. Kemudian wonten malih hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj di waktu pagi, tiang-tiang ingkang asale mukmin ada yang murtad karena merasa janggal, merasa tidak percaya bila wonten tiang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menika diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Niki hanya dalam waktu sebagian malam. Kemudian datanglah mereka kepada Abu Bakar menjelaskan masalah tersebut. Maka kata Abu Bakar, awaqala dzalika, apakah benar Rasulullah mengatakan bila di-Isra Mi'rajkan dalam waktu sebagian malam? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Qala, jawab Abu Bakar, la in kana qala dzalik laqad shadaq. Temenan menawi Muhammad itu mengatakan seperti itu, laqad shadaq, sungguh benar. Niku zaman riyen, zaman dulu, di mana akal tercanggih manusia menciptakan kendaraan tercepat bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 30 hari. Sementara ada seseorang yang mengucapkan hanya sebagian malam. Abu Bakar mendahulukan imannya daripada akalnya. Dia percaya, tapi tiang-tiang kafir akan mendahulukan akalnya daripada imannya. Tasdiqu fima akhbar, yaitu membenarkan apa saja yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar, kita mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Apa saja yang beliau perintahkan, walaupun akal kita bisa memahami perintah tersebut atau tidak bisa memahami, wajib kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ten hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate dawuh, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ajarilah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di dalam hadis yang lain, siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Di riwayat yang lain, wajabat lahul jannah. Di riwayat yang lain, lam yadkhulin nar. Siapa yang di akhir ucapannya meninggalkan dunia itu adalah la ilaha illallah, baik ucapan qaulun bil lisan atau qaulun bil qalbi,
baik ucapan tersebut diucapkan dengan lisan atau diucapkan dengan hatine, ketika meninggalkan dunia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib masuk surga, tidak akan masuk neraka. Maka sebagian tiang ini ada yang menganjurkan bahwasanya orang yang mati akan mati itu dalam kondisi yang sangat berat, sangat susah. Diajarkan kalimat tersebut terlalu panjang, nggak bisa, maka disuruhlah tidak usah la ilaha illallah, tapi ilallah, ilallah, ilallah. Ada lagi yang mengatakan ilallah terlalu panjang, Allah, Allah, Allah. Ada yang mengatakan lagi terlalu panjang, huwa, huwa, huwa. Terlalu panjang lagi, hu, hu. Ini adalah akal-akalan. Ketika ada seseorang yang menentang perintah Rasulullah, walaupun kita mau diakal-akali, dimatuk-matukno, maka wajiblah kita mentaati Rasulullah. Ta'atu fi ma amar. Ada lagi yang beralasan malah justru dilarang, jangan la ilaha illallah, mengajarkan orang yang akan mati, dikhawatirkan nanti ketika dia yang akan mati ini kemudian mengucapkan la ilaha, meninggal, berarti matinya adalah mati kafir, dia tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Ini lebih parah lagi. Jadi ajaran Rasulullah mau ditentang dengan pemikiran-pemikiran manusia. Jamaah engkang mulya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu manahaan, kita menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Misalkan kita dilarang makan dan minum dengan tangan kiri, ya kita jangan makan minum tangan kiri, karena ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengetahui hikmah apa kenapa kita dilarang makan tangan kiri, minum tangan kiri, kita hanya berpegang ini larangan Rasulullah. Kemudian yang terakhir, alla yu'badullaha illa bima syara'. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah Rasulullah syariatkan. Kita dilarang sholat, kita dilarang puasa, kecuali puasa dan sholat tersebut ada dalil saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang amalan tersebut tidak ada perintah dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut akan tertolak. Jamaah ingkang minulya, niku 4 hal konsekuensi makna syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang mulya, pramila monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa selalu untuk menuntut ilmu adin, supados kita mengerti mana al-batil, mana hak, supados kita saged meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad